Gak coba share dari film sini. Nah, di video ini saya akan mereview One Piece chapter terbaru, yaitu di chapter 1012. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Those doors, I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Terpastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Serta buat kalian juga yang ingin join menjadi membership channel Devil Nomi, dimana banyak nih yang ngebacotin saya dengan stiker-stiker yang unik ini. Dimana saya juga cukup sering live ketika review atau spoiler. Kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Nah, serta di akhir video ini saya akan menyampaikan informasi terkait giveaway dan mungkin dengan merchandise juga untuk 100.000 subscriber channel Devil Nomi. Jadi pastikan menonton sampai habis ya, anjay. Oke, kali ini kita akan mereview chapter terbaru kita di chapter 1012. Dimana ya minggu lalu libur lah karena adanya Golden Week di Jepang. Padahal teman puasa ya baca komik tuh, ya asal jangan baca sambil ngopi aja siang-siang di warteg. Itu namanya godin bos, anjos. Oke lah, kita akan langsung saja bahas untuk review chapter kali ini. Jadi judul untuk chapter kali ini adalah Itching. Dimana ini jika diartikan secara literal adalah geli atau mungkin menggelikan lah. Yang akan cukup sering juga di chapter ini nih, makanya dijadikan judul. Dan cover untuk chapter ini ternyata belum masuk ke cover story yang baru. Kira-kira harusnya beberapa chapter lagi sih kita akan diberi keadaan dari cover story. Ya semoga menceritakan keadaan referee deh pokoknya. Dan untuk kali ini masih cover request yang berisi Kid yang menciptakan burung besi, dimana satu keluarga burung yang lain sedang buat sarang di kepala Kid ini. Aneh ya, kepala tajam dari Kid ini dibikin sarang ya. Nah, chapter ini dimulai oleh para Scabbard yang masih berada di lantai 3. Mereka semua berlari untuk menolong Momonosuke si beban. Izo pun bertanya kepada Kiku, apakah tangannya baik-baik saja. Di sini Kiku menjawab bahwa bagi seorang samurai, luka seperti itu hanyalah geli-geli saja. Dan Kiku pun melanjutkan bahwa hatinya pun merasa tergelitik ketika Izo tiba-tiba saja pergi dari Wano Kuni. Lagi-lagi Itching disebutkan di sini. Yang kita pun tahu Izo pergi dari Wano Kuni ini karena tujuan awalnya mencegah Kozuki Oden yang ingin pergi. Tapi malah jadi keterusan bersama dengan Shirohige. Izo pun hanya bisa minta maaf karena meninggalkan adiknya ini. Lalu Kawamatsu pun bertanya kepada Izo, apa yang dia pikirkan akan terjadi kepada negeri Wano Kuni ini jika mereka membuka negerinya. Maksudnya adalah membuka batasan negeri Wano seperti apa yang diamanatkan oleh Kozuki Oden sebelum kematiannya. Pertanyaan yang menurut saya sangatlah masuk akal lah, mengingat Izo lah orang yang berada di luar Wano Kuni dalam waktu yang sangat lama. Lebih dari 30 tahun yang lalu, jadi Kawamatsu meminta perspektifnya bagaimana di luar Wano Kuni ini dan orang luar melihat Wano Kuni. Di sini pun Izo menjawab bahwa dia akan beritahu hal itu jika mereka semua berhasil selamat sampai pagi. Satu hal menarik, di mana kemungkinan besar Izo ini mengetahui keadaan tentang Wano Kuni yang sepertinya dari Roger lalu ke Shirohige dan sampai ke Izo ini. Di sini Kinemon pun berkata bahwa mereka terlalu mudah mengalahkan musuh-musuh, ya kroco-kroco lah. Maka dia memerintah untuk mereka semua berpencar dan menolong semua orang. Kinemon akan pergi menyelamatkan Momonosuke sendirian. Kiku pun dia meminta dialah orang yang akan membunuh Kanjiro di sini satu untuk selamanya. Yay, udah kayak film nih. Kinemon mengiyakannya dan memintanya untuk ikut bersamanya. Wah, Kinemon ini dewasa banget ya. Pemikirannya tuh memang jiwa seorang leader yang baik. Dan setelah itu pun akhirnya para Scabbard yang lain mereka berpencar. Di sini Nekomamushi bertemu dengan Sicilian dan Bariete si monyet Ming. Dia akhirnya mengetahui dari mereka bahwa Pedro telah mati. Ya benar, karena Neko ini telat sampai ke Wano Kuni, jadi dia tidak tahu informasi mengenai Pedro. Serta Pedro ini adalah bisa dibilang tangan kanan dari Nekomamushi di Pulau Zou tersebut lah. Sicilian melanjutkan bahwa pembunuhnya ada di pulau ini dan dia sedang bertarung melawan Carrot dan Wanda.
Yang kita pun tahu hasilnya seperti apa. Carrot dan Wanda ini sudah dikalahkan oleh Perospero. Setelah mengetahui hal itu, Neko langsung terjun untuk pergi ke arah Perospero ini. Hal yang menurut saya sangatlah wajar, dia marah seorang membunuh tangan kanannya Pedro ini. Dan berpindah ke si enak Yamato, Momonosuke, dan Shinobu. Mereka berkata bahwa mereka tidak seharusnya berada bersama karena Meris, binatang buatan Kaido ini, yang memberikan sensor itu akan menemukannya. Jadi di sini Yamato membuat Momonosuke buatan alias dummy lah untuk menipu musuhnya itu agar mengira Momonosuke bersama mereka. Ini bakal bingung sih nantinya seperti apa, apakah yang ketemu Kinemon malah Momonosuke palsu alias si Yamete ini. Di sini pun Shinobu dan Momonosuke dia bisa melihat bahwa Yamato ini orang yang lagi-lagi itching atau terlihat sangat ingin bertarung nih. Ya jiwa bertarungnya sedang berkobar-kobar lah. Dan sebelum pergi, Yamato pun bertanya kepada Momonosuke bagaimana keadaan dari Luffy. Dia berkata bahwa Luffy masih baik-baik saja karena dia mendengar ternyata hanya ada 2 suara di atas sana. Yamato pun langsung berkata, oh jadi ini akan menjadi pertarungan 1 lawan 1 ya. Aku harus buru-buru. Dan setelah Yamato pergi, Momonosuke dia membuka jurnal milik bapaknya itu. Ya sepertinya kemampuan suara atau voice yang didengar Momonosuke ini benar-benar mirip voice of all things. Itu juga merupakan bagian Kenbunsuku Haki untuk Momonosuke ini yang sangat persis dengan apa yang bisa dilakukan oleh Aisa di Skypiea lalu. Ya memang kesamaan antara Sandora dan Wano itu banyak pernah saya bahas di video ini. Nah sekarang kita berpindah ke keadaan Sanji. Anjos, Mamang Sanji nih diliatin. Dia ada di lantai 2, dia berlari untuk menolong Momonosuke. Dan terlihat Sanji membawa salib besar di punggungnya ini. Salib besar ini atau beban ya enaknya ngomongnya. Aduh. Yap, orang tersebut adalah Zoro yang terluka parah. Lebih tepatnya sangat-sangat parah sekali. Dan di sini flashback kecil pun diperlihatkan ketika Torao, Zoro, dan Zeus muncul tepat di atas Sanji ini. Dan Sanji pun dia harus membawa Torao serta Zoro ini. Sanji meminta Zeus untuk kembali kepada Nami, tapi Zeus malah ketakutan dan kabur begitu saja. Di sini Torao pun langsung mendengar suara Big Mom dan dia pergi menuju ke arah Big Mom ini. Dan dia berkata kepada Sanji bahwa Zoro telah merusak 20-30 tulang di tubuhnya. Jadi Sanji harus menyembuhkan lukanya terlebih dahulu. Sanji pun dia mengikat Zoro di sebuah kayu dan melapisinya dengan banyak sekali perban. Ya sehingga Zoro terlihat seperti salib besar lah. Zoro yang dalam keadaan begitu pun ternyata dia masih sadar. Sanji berkata, who the hell made you this injured? Anjay, orang kayak Sanji aja nggak percaya siapa yang bisa bikin Zoro sampai seperti ini. Dan Zoro pun menjawab Kaido serta Big Mom. Dan langsung dijawab, oke sip, itu masuk akal. Bagaimana keadaan Luffy? Sepertinya Luffy ini mengerti sesuatu, dia pasti akan menang, kata Zoro. Dan sini Sanji menjawab lagi, tidak perlu kau beritahu itu, aku sudah tahu hal itu. Anjos, memang hubungan love hate antara kedua orang ini tuh paling enak ditunggu. Mereka saling membenci tapi saling peduli satu sama lain terlihat ketika di arc Thriller Bark lah, intinya seperti apa. Nah jadi di sini apakah Zoro diangkut sama beban atau Sanji yang bawa beban nih? Aduh biasanya fanboy Zoro bakal langsung ribut nih disebut beban seperti itu. Dan buat yang bilang juga, kalau saya ini fanboy Zoro karena selalu mendewakan Zoro, waduh ikutan juga nih, saya malah ngejelekin juga. Padahal sih, kalau dari dulu, saya emang selalu ceng-cengin semuanya. Mulai dari Luffy yang beban ketika pingsan, lalu juga Sanji yang dihajar Black Maria, dan sekarang Zoro yang terluka. Masing-masing semuanya saya bilang beban. Tapi itu hanyalah jokes biasa saja lah, bukan ejekan sebenarnya. Dan bocil-bocil kenapa pada serius amat ya? Apa nggak bisa tahu apa itu bercandaan? Menarik sekali kalian. Karena toh saya juga tahu kok karakter-karakter itu alias trio monster pasti akan berperan sesuai porsinya di arc hebat ini, jadi kita tunggu saja ya. Nah lanjut dari flashback singkat tadi, dimana di keadaan sekarang ketika Zoro tertidur, Sanji komplain dan melawan anak buah Kaido alias kerocok-kerocoknya lah. Sanji pun tidak sengaja bertemu dengan Kawamatsu dan Izo. Dia memberitahu Sanji bahwa Kinemon sudah pergi menolong Momonosuke. Jadi dia tidak perlu ke sana, yang berarti benar saja tujuan Sanji sebelumnya memang untuk menolong si beban Momonosuke. Dan pada saat itu Zoro tiba-tiba bangun dan berkata,
bahwa mereka harus ke panggung utama dan menolong orang di sana. Dan dia pun kembali tidur lagi. Panggung utama ini tahu tempatnya siapa? Ya, itu tempatnya Queen dan King beserta Marco. Jadi, apakah pertarungan antara Queen versus Sanji akan terjadi di sini? Dan jika dilihat dari Zoro yang terluka sangat parah, 20-30 tulangnya rusak, kemungkinan dia tidak akan banyak membantu lagi nih. Dan kita pun kembali ke keadaan Big Mom. Pechuan terlihat kepalanya nancep di lantai dan sudah dijawab terluka sangat parah. Ya jelas dong. Di sini Big Mom menggunakan hakinya untuk menonjok, hal yang baru pertama kali kita lihat. Ulti pun langsung lari ke arah Big Mom dengan kesal. Di sini Nami berkata bahwa Ulti lah orang yang membuat Big Mom marah, yang maksudnya adalah Otama ini. Big Mom pun menjawab, "Diam. Setelah saya selesai dengan ini semua, saya akan berurusan dengan kalian semua bajak laut topi jerami." Dan Nami lagi-lagi mencoba peruntungan lain kepada Ulti. Dia berkata, "Ulti Chuan, mari kita kalahkan Big Mom bersama." Jawabannya sama. "Diam. Setelah saya selesai dengan Big Mom, kalianlah selanjutnya." Di sini Ulti pun lalu melompat dan siap menggunakan ulti mortar alias kepalanya itu untuk menyerang Komachio. Dan dia pun langsung menampar Tama ini. Big Mom yang sangat kesal, dia langsung berdiri di depan Ulti dan berkata, "Berani-beraninya kau menyakiti temanku." Dijawab oleh Ulti, "Berani-beraninya juga kau melukai saudaraku, yaitu Pei Pei ini." Tapi di sini Nami lah yang melompat dan menyerang Ulti dengan petirnya. Lagi-lagi itu membuat Ulti terjatuh ke lantai. Di sini Usopp berteriak, "Hei Nami, bukankah kita seharusnya kabur?" Dan Nami pun menjawab, "Saya sudah tidak bisa berhenti lagi setelah apa yang dilakukan kepada anak kecil. Saya akan menghancurkan perempuan itu." Wah, mantap sekali nih, Nami di mode marah besar. Udah mirip ketika kejadian Pang Hazard yang bocil-bocil dibuat percobaan oleh Caesar Clown. Maka dengan ini, dua bidadari kru topi jerami dalam keadaan marah besar. Robin yang marah kepada Black Maria dan Nami yang marah kepada Ulti yang sudah diprediksikan cukup lama nih, bahwa mereka ini memang cocok dijadikan match up. Mengingat usia Nami di 20 tahun dan Ulti di 22 tahun, ya masih teteh-teteh lucu lah intinya. Dan Robin di 30 tahun serta Black Maria di 29 tahun. Ya tante-tante yang kanek lah, yang patut banget ditunggu nih pertarungan mereka ini. Nah, seperti yang saya katakan di awal, bahwa karena channel Devilome ini mau masuk ke 100.000 subscriber, ya semoga beres lah untuk 1 bulan ini. Saya akan membuka sesi Q&A dan akan berikan giveaway nih, serta akan berikan juga merchandise spesial dari Devilome. Tapi untuk sistem yang lain-lainnya akan saya bahas di video selanjutnya ya. Nah, jadi begitulah untuk review chapter kali ini. Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian tentang chapter ini di kolom komentar juga. Terutama Big Mom, apakah dia malah akan jadi aliansi dengan Nami dan melawan Ulti? Karena pasti malah jadi tidak seimbang dong jika seperti itu. Atau tiba-tiba Big Mom ngasih Heranya ke Nami sebagai pengganti Zeus. Dan info penting pun bahwa minggu depan tidak libur ya guys, jadi akan muncul di saat lebaran nih. Mantap banget. Dan overall, karena ini chapter yang cooling down, yang membangun proses ke arah klimaks, akan saya beri nilai 9 dari skala 10. Karena di sini kita melihat kembali love hate antara Zoro dan juga Sanji. Serta buat kalian juga yang ingin merchandise Devilome, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devilome pamit and I'll see you guys next time.